Pergi ke hulu membawa perahu, singgah sebentar di tepian kali. Assalamualaikum, saya sampaikan dulu kepada hadirin yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Dewan Juri yang saya hormati, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Ratu Roslin Hasyana dari SDN 001 Perhentian Luas, Kecamatan Logas Tanah Darat, Kabupaten Kuarta Singingi, Provinsi Riau. Provinsi Riau banyak menyimpan kebudayaan yang sangatlah unik. Salah satunya pacu jalur yang sudah dikenal hingga mancanegara. Provinsi Riau juga banyak memiliki cita rakyat. Satu di antaranya adalah cita rakyat Kuarta Singingi yang berjudul tentang kisah Olak Sora yang ditulis oleh Mufasfer Yusda. Cita ini diangkat dari cita rakyat Kabupaten Kuarta Singingi yang sudah diwariskan secara turun-temurun. Jadi begini ceritanya. Dahulu kala di negeri yang bernama Inuman, di sebuah sungai yang dinamai Sibuayo, yang dikenal juga dengan Luwak Sipayang, ada sebuah kisah tentang anak yang durhaka, si Mikin. Si Mikin ini sudah lama tinggal ayahnya. Dia hanya tinggal berdua dengan ibunya. Hidup mereka sangatlah susah, hanya memiliki rumah yang sederhana. Untuk mencukupi kehidupan sehari-hari mereka, ibu si Mikin bekerja membantu orang lain menapi beras dan mendapatkan upah hanya secupak. Di masa itu, upah secupak setara dengan seperempat tekong beras atau segenggam beras dari tapian tersebut. Di suatu hari, si Mikin mencari ibunya sambil berteriak. Oma! Oma! Oma di mana, Oma? Oma! Oma! Oma di mana? Lalu sang ibu menjawab, "Apa lenak bujang Oma? Oma sedisiku sedang kerojo menampi bore urang. Aduh apa tuh?" Dengan penuh semangat si Mikin menjawab, "Oma, Mikin ingin poi merantau, Mak. Mikin lapone edu sesama camko. Siapa sangko jeng, Mak. Hidup di rantau orang dapat rezeki melimpah untuk awak, Mak." Mendengar perkataan anak, sang ibu kaget. Dia cemas. Lalu sang ibu menjawab, "Apa nak? Merantau? Beko, jika Mikin poi merantau, dengan siapa Mak tinggal nak? Oh Mak takut terjadi sesuatu di rantau orang." Dengan penuh sangat ingin pergi merantau, si Mikin menjawab, "Iyo Mak, Mikin ingin poi merantau. Apapun yang terjadi, Mikin akan tetap poi merantau, Mak." Mendengar perkataan anak, upaya ibunya mencegah si Mikin pergi merantau pun tidak membuahkan hasil. Dengan terpaksa, ibu si Mikin mengizinkan Mikin pergi merantau. Berbekal limpiang bore, berangkatlah si Mikin ke negeri seberang. Di masa itu, limpiang bore diartikan kerak nasi. Sambil mengayuh, si Mikin bersenandung. Kayu, kayu, uwi dan uwi, luan menuju tebing seberang. Kayu, kayu, uwi dan uwi, luan menuju tebing seberang. Singkat cerita, sudah lama si Mikin pergi merantau, tidak tahu di mana dia berada dan tidak tahu di mana kabarnya. Saat ibunya mendengar bahwa dia telah kembali pulang, ibunya cepat-cepat pergi ke Sibuayo, tempat berabuhnya kapal di masa itu. Ibunya melihat si Mikin berdiri dengan tegak di atas kapal yang besar sekali. Namun si Mikin bukan lagi si Mikin dikenal, melainkan si kaya. Si Mikin dikenal baik, ramah, dan sopan.
sekarang menjadi angkuh dan sombong. Sambil berteriak, ibunya manggil-manggil si Mikin. Mikin, iko omak nak. Akhirnya ang balik juga. Omak rindu sangat dekat ahang nak. Si Mikin kaget melihat ibunya berada di situ sambil manggil-manggilnya. Dengan penuh amarah, si Mikin menjawab, "Omak, dah kau bukan Omak Den. Omak Den muda leh, nak tua macam kau dah. Pai kau berita biangkok, sebenarnya sipak kau." Mendengar berkata seanak, air mata si ibu pun mengeluarkan dengan derasnya, lalu berkata, "Iyo nak, iko Omak. Kamu pui merantau, kamu kan Omak muda macam dulu leh. Ikulah wajah dan raga Omak yang luang puluhan nak. Ikulah tangan Omak yang dulu menggendong Ang, merawat Ang, menyayangi Ang nak." Namun dengan kerasnya si Mikin membantah, "Tidak, kau bukan Omak Den. Pai kau dari siko." Lalu si Mikin memerintahkan pengawalnya untuk memutarkan haluan dan pergi ke Kuala Indragiri. Melihat sang anak dan mendengar kata sang anak, air mata si ibu pun mengalir dengan derasnya. Lututnya lemas dan membuat dia terjatuh bersimpuh. Ia menatap ke arah langit. Air mata terus mengalir tak henti-henti. Suaranya pecah terluka. Lalu sang ibu menjawab, "Yo angkan pui punak. Jiku iyo, ang buka si Mikin anak Omak. Puilah ang melayar desiku nak. Tapi juga ang Mikin anak Omak. Jadilah ang orang sorak Omak jadi si Bayu." Setelah ibunya berkata demikian, datanglah ang ribut dengan kencang. Hush, 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 beserta petir yang menyambar. Duar, duar, duar. Angin semakin kencang, gelombang semakin kuat, membuat kapal semakin terombang-ambing, lalu tenggelam. Setelah kejadian tersebut, sentihannya elang yang kesana dan kemari di bekas tenggelamnya kapal si Mikin, yang dipercayai oleh penduduk sekitar. Apabila angin ribut datang, elang tersebut akan berbunyi serak. Wah! 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 Yang dipercayai itu adalah permohonan minta maaf si Mikin kepada sang ibu. Ketika air kuat surut, terlihatlah lipatan-lipatan kain dan beberapa buah batu yang menyerupai seperti payung. Yang dipercaya juga oleh penduduk sekitar itu adalah isi dari dalam kapal si Mikin. Pesan moral yang kita ambil dalam cerita ini adalah: 1. Kita tidak boleh melawan orang tua, kita harus menghormati orang tua. 2. Kita tidak boleh bersikap sombong dan lupa dari mana kita berasal. Pergi ke pasar membeli songket warna gelap, motifnya indah, warisan budaya. Cerita rakyat janganlah sampai lenyap. Mari kita lestarikan sepanjang masa. Pergi ke taman sambil baca buku, duduk di bawah pohon jati. Dengan literasi, ilmu bertemu, membuka jalan meraih prestasi. Masyarakat beriman, itulah kuantas ngingi. Cerita hari ini cukup sekian. Atas perhatian saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.